Jadi halo guys, gue benar-benar merasakan perbedaan sih. Hai, halo semua, kalian ngapain nontonin gue tidur gini? Jadi gue benar-benar merasakan perbedaan sih ya. Live after beli mikrofon itu sangat berpengaruh buat gue karena gue ngomong apapun kedengeran gitu loh. Gue bahkan bangun tidur pun, saya ngomong bangun tidur saya kedengeran apa yang saya omongin gitu. Dan ini benar-benar berdampak bagi kesehatan mental gue sih. Hari ini hari Sabtu. Sebenarnya Jumat kemarin libur ya karena ada WFH di kantor, dan di pulau gue juga kebetulan ada WFH juga. Dan gue mau masak dan setelah ini baru berangkat gitu. Tapi kita lihat nanti sih mau kemana. Dan kayaknya tempat ini akan jadi setting banyak gue konten sih, karena simple kan, tinggal kasur aja gitu. Kasur. Oke. Jadi setelah mengetahui bahwasanya rupa saya tadi nggak jelas seperti bentuknya, nggak ada rupa pas bangun tidur tadi, baju saya bahkan terbalik ya, jadi saya berbenah dulu. Saya menyiapkan makanan untuk pagi ini simple aja, karena sebenarnya kata Ade Rai, sarapan yang baik adalah dengan cara tidak sarapan. Tapi khusus hari ini saya ingin, harusnya ya, jujur ya, pagi nggak sarapan harusnya. Tapi karena sekali-sekali di hari Sabtu, di weekend ya, nanti kita makan siang, kita makan apa coba? Kalau kita makan ini sekarang, ini nih, tanggal tua bro, uang udah habis. Oke. Simpel aja, makan roti tawar, karena sebagai laki-laki, gue nggak suka yang ribet. Anjay. Sebagai laki-laki, gue nggak suka yang ribet. Mudah aja sarapannya, sangat simpel, bahkan terlalu simpel. Dan banyak orang yang mengira, apa sih ini sarapan, apa pakan bebek gitu, saking simpelnya gitu. Dan pertama kita nyalakan kompor. Gue takutin kalau kompor listrik meledak gitu, takut. Dan sembari kita menunggu, kita oleskan margarin. Ini gue nggak di sponsor sama sekali sama Palmia. Buat Palmia mau sponsor gue boleh banget, saya keranjang kuning ya. Astagfirullah, semutan, astagfirullahaladzim. Mau meracuni saya kamu ya? Hey, fucking hell bro. Okay, too much maybe, I don't care. Dan ternyata baru tahu ternyata margarin pun disemutin ya. Dan ternyata kalau dikasih apa namanya, ini apa, meleleh gitu jadi minyak, margarin ternyata ya, mentega ya. Oke. Pindah ke coklat. Kita oleskan. Ini coklatnya gua beli di mana ya? Nutella aja. Nutella gitu lah. Paham gak? You understood the reference or not? I don't care. Kalau mau mulai konten yang generik ya harus siap dengan hal-hal yang generik. What do you expect bro? Ini adalah jenis konten baru yang gua mulai. Bisa kedengeran nggak bunyi minyak menteganya? Ini jenis konten baru yang mau gue mulai karena live after beli mikrofon itu beda banget sih di gue ya. Gue rasanya sih beda banget. Dan gue sebagai orang yang sangat menyukai mikrofon, cita-cita gue dulu pengen jadi mikrofon. Bagi yang bertanya, makannya gimana sih bang di Sumba? Makan apa aja? Susah nggak makannya? Berapa budgeting untuk makan sendiri? Mungkin itu akan kita bahas di episode berbeda, tapi secara garis besar gue akan jelaskan. Yang pasti karena daerah timur itu biayanya lebih besar ya daripada daerah-daerah di Jawa atau di daerah-daerah yang bukan timur, karena daerah ini jauh dari kekuasaan gitu. Jadi otomatis semuanya bakal mahal. Distribusi mahal, telur mahal, semuanya mahal. Yang murah di sini adalah nyawa orang, karena banyak orang saling bunuh. Dan
Ini adalah salah satu cara gue bertahan hidup di tanggal tua, yang belum tua amat. Terhitung tanggal ini gue buat video tanggal 18 April 2026. Dan one of the thing that I do to survive this economy is to buy one of these things. Dengan cara memang, dengan catatan memang boros. Tapi kan nggak setiap hari gitu loh. Kita, selain kita pikirin tentang budgeting, kita juga pikirin tentang manajerial dari keuangan itu sendiri. Dan juga memikirkan pola makan yang sehat. Karena gue juga lagi dieting untuk nge-gym. Walaupun acak-acakan, tapi nggak apa-apa. Perjalanan 10.000 mil dimulai dengan 10 langkah kaki gitu loh. Shoutout buat Mas Nopan. Ini kompornya dia. Mas Nopan di lantai bawah. Gue sebenarnya ada kompor listrik, tapi kompor listrik gue lagi berasap. Jadi pernah gue lagi masak, tiba-tiba ngasep ngepul ke atas. Sebagai penyandang anosmia, gue belum cerita gue ada anosmia, artinya gue gak bisa cium bau, indera penciuman gue hilang dari lahir. Gue gak tahu apakah itu gosong atau enggak. Jadi sebelum asapnya ngepul ke atas, gue nggak tahu. Gue kira nggak kenapa-napa. Teman gue lihat ini kayaknya nggak mungkin deh, kira-kira bakal nunggu sampai meledak, kayaknya nggak mungkin. Jadi ya sudah, gue pun memutuskan untuk minjem kompor dia. Selagi gue mesen kompornya di Shopee, cek yang kuning di atas. Gue sekarang di kos ya. Kos gue seharga 750.000 sebulan. Kalau setahun 2 bulan tinggal dikali 2, 3 bulan tinggal dikali 3, 4 bulan seterusnya lah. Banyak hal yang harus gue pikirkan di situ. Ini betul-betul pengalaman baru bagi gue. Karena dulu gue sama sekali nggak pernah ngekos. Ini adalah pertama kali gue ngekos seumur hidup. Dan gue langsung ditaruh di timur. Dan juga harga langsung mahal-mahal. Gue kayak betul-betul diapit oleh realita. Boom, gitu lah. Kenapa lebih memilih margarin gitu daripada minyak biasa? Karena yang pertama, dia margarin serbaguna, 8 vitamin A1, B1, B2, B12, D, E, niacin, asam sulfat. Itu apa artinya? Nggak tahu. Banyak banget. Kita keliling-kelilingkan. Ya nggak sih? Gue nggak tahu ini apa sudah panas atau belum. Karena jujur, dari looks-nya sih kayaknya udah kecelakaan. Sedikit kecelakaan. Kembali ke topik, gimana sih cara atur budgeting, cara atur biaya hidup di Pulau Sumba gitu? Karena banyak orang di sini yang jujur, mereka itu kesini kan bukan bertahan hidup, mereka bukan bekerja. Banyak mungkin orang ke Sumba hanya untuk liburan, dan yang pasti orang kaya pun nggak mikirin budgeting. Mungkin masih, cuman nggak akan seketat orang-orang yang pas-pasan hidupnya. Saya pegawai negeri sipil di sini sudah 2 tahun. Dan dengan gaji PNS, saya harus membagi semuanya di sini. Plus minus tinggal di Sumba. Oke, kita mulai masukkan roti. Plus minusnya adalah di sini nggak ada apa-apa ya. Which means maksudnya dalam biaya belanja-belanja, dalam hal-hal nongkrong-nongkrong itu nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu happening. Di sini nggak terlalu banyak hiburan-hiburan. Nggak ada mall, nggak ada bioskop. Ada pun satu mall adalah mall pelayanan. Mall pelayanan itu apa, Bang? Mall pelayanan itu adalah mall yang dibuat untuk melayani. Mall pelayanan itu adalah mall tempat buat SKCK, gitu loh. Mall pelayanan terpadu. Dan di situ ya nggak ada apa-apa ya. Saya mau buat SKCK, kalau menonton orang buat SKCK gitu, ngapain? Plusnya tidak banyak yang bisa gue lakukan, yang berarti akan minus pengeluaran, yang berarti akan menuju kepada minus gue mengeluarkan uang. Dalam artian uang yang gue keluarkan nggak begitu banyak gitu loh. Dan tapi minusnya ya habis pulang kerja gue di kos. Maybe sometimes yes I go to the pantai gitu pulang kerja dan lain-lain, but not always. I'm tired. I need to fucking tired. I need to fucking rest. I mean. Dan ini yang gue concern gitu. Gue agak gimana ya, gue jujur gue bukanlah tipe anak yang nongkrong gitu. Jadi gue pas pulang ke rumah pun gue gak nongkrong. I'm not type of person that spending my money gitu. Gue lebih milih untuk prefer savings daripada gue spending sebanyak. Karena gue nggak terlalu into ke dunia luar, gue introvert. Dan tinggal di Sumba itu mengajarkan gue banyak hal.
Yang pertama gue sebenarnya bisa hemat pengeluaran, karena ya itu tadi semuanya nggak ada apa-apa, dikit, dalam artian nggak ada tempat nongkrong yang banyak, nggak ada mall. What do you expect gitu di pulau yang belum terlalu maju wisatanya gitu. Yes, indeed banyak orang ke Sumba boleh-boleh, cuman ya itu belum sebesar dan se-advance Bali gitu. Dan maybe ini akan mau menuju ke sana sih. Tujuannya gini ngapain nggak tahu. Walaupun tempatnya dikit, tempat wisata hiburan yang untuk spending mall dan lain-lain, pangannya mahal sekali di sini. Dari rata-rata telur itu bukan per kilo, di sini itu per butir. 2 itu 5.000. Dan seterusnya, hitung aja. Makan nasi ayam 45.000 dengan ST. 45.000. Bayangkan. Dan ya kalau mau savings supaya nggak banyak-banyak terlalu pengeluaran, ya dengan cara masak kayak gue pun makan kayak gini. Dan that's not a big deal gitu loh. That's not a big deal. Kita adalah orang yang survive. Kita survive aja. Skill survive kita aktif di sini. Jadi I'm not really jangan cengeng. Itu, dan justru mudah sih nabung di sini. Termasuk mudah. Tapi yang bikin susah padahal saat saya mau pulang kampung. Fucking hell bro. Saat pulang kampung itu luar biasa. PP pulang kampung, pulang pergi dari Sumba ke rumah saya ya. Kalau kalian mau tahu rumah saya, komen. UPP itu pulang dari Lampung. Ups, keceplosan. Pulang ya dari Sumba ke rumah saya itu bisa total 6 juta sampai 7 juta PP doang. Belum lagi ditambah biaya-biaya yang di luar budgeting rencana, seperti delay pesawat yang mana kita harus minap, ataupun kalau nggak minap kita harus makan, spending lagi. 8 belum ngasih oleh-oleh orang rumah kan, karena mereka tahu kita di sini kaya, padahal kita tidak. Dan selama gue 2 tahun di sini ya, terhitung April kemarin gue pas 2 tahun lebih dikit, gue jadi berpikir bahwasanya a lot of things, Sumba teach me a lot of things ya. Cara gue atur keuangan, cara gue hidup mandiri, cara gue jauh dari keluarga, cara gue menikmati tinggal dimanapun. Hidup itu yang membuat hidup adalah dengan cara kita ngejalani gitu. Bukan di mananya, tapi dengan bagaimana kita menjalani, itulah hidup. Dan Sumba mengajari gue banyak hal gitu lah. Sumba adalah tempat merantau pertama gue, tempat gue pertama ngekos, tempat gue pertama jauh sekali dari orang tua ya. Untuk gambaran, gue dari Sumatera, tiba-tiba ke timur itu gimana? Dan bertemu banyak orang, melihat tempat yang bahkan sebelum gue kesini gue nggak tahu Sumba itu di mana bro. Fucking hell bro. Mungkin dengan ini udah overcooked mungkin ya. But taught me a lot of things. It is an honor to living in here gitu loh. Dan gue dipaksa dewasa dan mandiri di sini. Bagi kalian yang mau hidup di Sumba ya silahkan. Bagus tempatnya, banyak orang mau kesini kok. Kalau beneran di Sumba, mana buktinya bang? Mana? Tonton video saya. Kamu nggak pernah nonton video saya, tiba-tiba nanya bukti, nonton dulu. Ini belum gue jawab. Bang, apalah arti dari semua peredam suara ini? Apa? Jadi gue pengen ngonten di sini ceritanya. Gue beli peredam suara 1,5 juta di toko online, dan gue kira gue bakal bisa doing crafting something in this place. Itu gue sulap dapur gue jadi tempat syuting gini. Karena kesibukan kantor dan juga gue bingung mau buat konten apa yang generik yang banyak orang nonton, jadi berhentilah. Sampai di bawah ini pun banyak tuh, bawah sini banyak sekali. Itu di situ dia. Gue sadar gue 2 tahun di sini belum sempurna. Cara gue mengatur biaya, cara gue manajemen, cara gue untuk spending uang dan earning yang lebih baik, skills itu belum gue dapatkan jujur. Tapi setidaknya perlahan demi perlahan gue mulai mengenal kegiatan-kegiatan berikut. Gue cukup konsumtif di luar makan gitu, hal-hal seperti ini. Gue beli action figure harga 2,5 juta. Bayangin, nggak make sense gitu lah. But anyway, Sumba teach me a lot of things. And I do grateful to be here for almost 2 years more or less gitu. Dan kita nggak tahu berapa lama kita di sini.
Gue buat video ini buat memori, buat kenangan, buat ditonton sama orang rumah pas sudah pulang, ditonton sama anak keluarga. Dan I just build my own legacy, I guess. If you're my son, one day you guys watching this, you guys see me when you guys having your life with your expensive and luxury things. I mean, I'm eating this in the morning just for make sure that you guys eating healthy and good in the future. Itu aja sih hidup gue, perbedaan hidup gue sekarang, hidup life after beli mikrofon. Itu dia tadi. Terima kasih sudah menyaksikan gue masak-masak dan gue makan roti. I'm gonna lie, this fucking delicious, bro. See you next time.